Dalam beberapa hari ini, Anies seperti hilang di telan bumi. Gak tahu dia sembunyi di mana. Tampaknya dia sembunyi karena dikejar-kejar hutang. Ada hutang duit yang katanya 50 miliar dan juga ada hutang janji. Dia berjanji tidak akan mencalonkan sebagai calon presiden kalau Pak Prabowo masih mencalonkan sebagai calon presiden. Di mana Anies? Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widodong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Anies tidak tampak batang hidungnya. Dia sembunyi seperti orang yang dikejar-kejar utang. Dan memang dalam beberapa hari ini Anies diperbincangkan punya hutang. Baik yang disebut dengan hutang duit dan yang kedua adalah hutang janji. Kita mulai dari hutang janji, berasal dari pernyataan Sandiaga Uno yang pernah mengingatkan kepada publik bahwa Anies memiliki perjanjian tertulis dengan Pak Prabowo saat Pak Prabowo mencalonkan dan mendukung Anies dalam Pilkada DKI bahwa dia tidak akan pernah mencalonkan sebagai presiden kalau ada Pak Prabowo yang masih mencalonkan sebagai presiden. Dan kini janji itu hanya tinggal janji. Lidah Anies memang tidak bertulang. Faktanya Anies tetap ngotot mencalonkan sebagai presiden dan berambisi untuk menjadi calon presiden melalui deklarasi Partai Nasdem, sementara Pak Prabowo sudah jelas akan mencalonkan sebagai presiden melalui Partai Gerindra. Disitulah Anies kemudian ditagih janji yang pernah dia ucapkan, janji yang pernah dia tulis, janji yang pernah dia sepakati antara dirinya dengan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno. Soal janji, Anies memang sudah terbukti banyak ingkar janji. Janji yang lain adalah soal uang yang dilontarkan oleh Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Golkar, yang mengatakan bahwa dalam Pilkada DKI, Anies memiliki utang 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Ini menarik bahwa orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan Anies Baswedan tiba-tiba membuka borok Anies Baswedan. Kita tahu Sandiaga Uno adalah wagubnya Anies dalam Pilkada DKI. Kemudian Erwin Aksa dari Golkar adalah sosok yang selama ini dikenal sebagai pendukung Anies Baswedan. Tapi ternyata sekarang orang-orang di sekeliling Anies Baswedan mulai membongkar borok-borok dan siapa itu Anies Baswedan. Dan seperti orang yang dikejar-kejar utang, Anies pun tampak ngumpet. Tidak muncul memberikan pernyataan ke publik, memberikan klarifikasi, tapi dia sibuk berlindung di balik teman-temannya yang mencoba untuk melakukan klarifikasi. Ada Henry Satrio yang biasa dipanggil Hensat yang tiba-tiba mengenalkan dirinya sebagai jubir Anies. Padahal selama ini Hensat ini mengaku sebagai pengamat politik yang independen yang selalu mendorong-dorong agar PDIP lebih mencalonkan Puan Maharani. Ternyata Hensat ini timnya Anies yang selama ini berpura-pura menjadi seorang pengamat politik dan dengan dirinya ingin PDIP mencalonkan Puan Maharani,
Hensat ingin Anies berhadapan dengan lawan yang tidak kompetitif seperti Ganjar Pranowo. Kemudian Hensat juga berusaha untuk mengadu domba antara Ganjar dengan PDIP, antara Ganjar dengan Puan Maharani. Dan ternyata terbongkar bahwa Hensat adalah jubir Anies. Dalam perjanjian soal utang itu katanya sudah selesai. Bahwa dalam pilkada itu Anies dan Sandi sudah menang. Tapi faktanya sampai saat ini Anies belum mengembalikan, belum membayar utang itu. Dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Kalau kemudian Sandiaga Uno bilang mengikhlaskan uangnya setelah sholat istikharah, itu tandanya Anies memang tidak pernah membayar uang 50 miliar itu. Dan uang 50 miliar bukan uang yang kecil. Masa bisa diikhlaskan sedemikian rupa? Tapi yang jelas bahwa Anies sekarang dikejar-kejar utang. Baik utang duit ataupun utang janji. Dan kita juga bisa menyaksikan bagaimana Anies ditelanjangi, dibuka keburukannya, kebobrokannya. Dan itu bukan oleh lawan-lawan Anies Baswedan, tapi oleh orang-orang di sekelilingnya. Oleh orang-orang yang selama ini dekat dengannya. Orang-orang yang selama ini ikut mendukung Anies. Tapi ternyata mereka sekarang membuka siapa itu Anies Baswedan. Apa kebobrokan dan keburukan Anies Baswedan terkait soal janji-janji dan soal duit. Dan ini berbahaya kalau nantinya Anies menjadi bakal calon presiden. Belum apa-apa sudah terbiasa ngutang. Ngutang ke bohir. Kalau kita lihat misalnya kemana-mana Anies Baswedan naik private jet. Naik pesawat pribadi. Pesawat siapa itu? Bagaimana kesepakatannya? Apakah dihitung seperti halnya pengakuan Sandiaga Uno bahwa memang ada utang antara Anies dengan dirinya 50 miliar. Jangan-jangan dalam proses capres pun saat ini Anies juga kembali menebar janji-janji. Dan bisa jadi juga ada utang piutang di situ. Yang kalau jadi, na'udzubillah, kemudian dia akan membayar dengan apa? Ngemplang? Dia tidak mau membayar? Atau membayar dengan proyek-proyek yang ada? Ini yang kita sebut na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari tindakan-tindakan seperti ini. Karena itu Anies pun terus bersembunyi. Kalau ada isu yang tampak menyerang dia negatif, tapi itu kuat, Anies memang akan berusaha untuk tutup mulut. Dia sembunyi di kolong meja kalau dia perlu. Seperti halnya soal HTI, FPI yang akan dihidupkan, kalau Anies misalnya, na'udzubillah, menjadi presiden, Anies tidak pernah mau komentar. Karena isu itu adalah isu yang sangat benar, yang tidak bisa dia bantah. Seperti halnya sekarang janji-janji yang terbukti dikhianati oleh Anies, janji bahwa dia tidak akan mencalonkan kalau Pak Prabowo masih mencalonkan, dia tidak pernah komentar, karena itu sudah terbukti kuat. Ataupun juga soal utang 50 miliar kepada Sandiaga Uno, kembali lagi Anies bersembunyi. Dia tidak mau bicara soal itu karena memang faktanya adalah benar. Dan kita melihat keborokan, keburukan, kebobrokan Anies Baswedan dibongkar. Bukan oleh lawan-lawannya, tapi oleh kawan-kawan dia sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.